Saudara dan saudari yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi Rabu tanggal 17 Mei 2023. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya yakin Anda punya pengalaman tidak dimengerti oleh seseorang ketika Anda menjelaskan atau menguraikan sesuatu kepadanya. Kita mungkin sudah sedemikian merasa jelas, ringkas, padat, tetapi orang tidak dapat memahaminya. Terkadang tentu kita merasa jengkel, merasa gagal, mengalami ketidakmengertian orang lain. Bahkan kadang-kadang ketidakmengertian itu berakhir dengan relasi yang kurang baik. Konflik sering menjadi hasil akhir dari sebuah ketidakmengertian satu sama lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kisah yang dilukiskan dalam bacaan pertama hari ini tentang Paulus yang berkhotbah tentang hidup dan karya Allah di tengah sejarah umat manusia kepada orang-orang di Athena. Pada mulanya mereka tekun mendengar dan memperlihatkan sikap mengerti dan memahami apa yang diuraikan Paulus. Tetapi lama-kelamaan dan pada akhirnya ketika Paulus mulai berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, mereka mulai memperlihatkan sikap yang tidak mengenakan karena mereka tidak memahami dan tidak mengerti misteri kebangkitan yang mereka dengar dari Paulus. Sikap penolakan bahkan mereka ungkapkan kepada Paulus dengan mengatakan, lain kali saja kami mendengarkan uraianmu seperti itu. Saudara dan saudari, mungkin Anda dan saya bisa melukiskan, menggambarkan dan memahami bagaimana perasaan seorang Paulus ketika uraiannya ternyata tidak dimengerti oleh orang lain dan bahkan ternyata ditolak oleh para pendengar. Frustasi, kecewa adalah hal yang biasa bisa terjadi. Karena itu saudara dan saudari, mengalami dan menghadapi situasi-situasi seperti itu, betapa kita benar-benar membutuhkan apa yang Yesus janjikan dalam hari-hari ini, hari-hari menjelang keberangkatannya, kenaikannya ke surga, yaitu Ia menjanjikan datangnya Roh Kudus. Dan dalam Roh Kudus itu ada rupa-rupa karunia yang akan dianugerahkan kepada mereka semua yang percaya dan yang membuka diri bagi kehadiran Roh Kudus. Kurnia itu adalah antara lain kurnia pengertian, kurnia untuk bisa mengerti hal-hal yang didengar yang mungkin sulit, tetapi dengan bantuan Roh Kudus, hal yang sulit itu Roh Kudus sendirilah yang akan menjelaskan, membentuknya di dalam pengertian kita dan mampu menyusun konsep-konsep yang benar di dalam diri kita. Saudara dan saudari, Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus. Tapi dibutuhkan juga dari kita adalah keterbukaan hati untuk memohon, datanglah Roh Kudus, turunlah ya Roh Kudus. Tetapi kepada Anda dan saya, kita semua, banyak di antara kita telah menerima
sakramen penguatan, dan kepada kita telah secara sakramental dicurahkan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu telah ada di dalam hati kita. Dia bersemayam di dalam hati kita. Yang kita butuhkan adalah sebuah penghangatan untuk menyadari dan merasakan kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan membiarkan kuat kuasa Roh itu menggerakkan kita untuk mampu memahami, untuk mampu bersikap takwa, untuk mampu menghidupi kebenaran, dan untuk tampil dengan keutamaan-keutamaan Kristiani kita. Karena itu saudara dan saudari, mari kita mohon rahmat Tuhan terus menerus, agar kita selalu sadar akan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Agar kita selalu merasa dihangatkan oleh Roh Kudus, hidup dalam kesatuan penuh dengan Roh yang menghangatkan dan yang menggelorakan hidup kita, yang membakar bahkan menghanguskan jiwa kita untuk rindu berjumpa dengan Allah, untuk rindu mengalami pengalaman akan Allah, dan terdorong untuk memberi kesaksian akan Allah. Saudara dan saudari, semoga hari-hari menjelang datangnya Roh Kudus pada pesta Pentakosta itu, yang kita kenangkan kembali peristiwa itu, kita semakin dihantar untuk mengenang juga saat Roh Kudus turun di dalam hati kita, dan mari membiarkan hidup kita dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus. Yesus Kristus yang bangkit dalam kuasa Roh Kudus-Nya akan memampukan kita memahami segala sesuatu, sehingga kita mampu membangun relasi penuh pengertian satu sama lain. Semoga demikian.